maka hendaklah ia mempuasainya Ramadan itu. Puasa bulan Ramadan, wajib rukun Islam itu puasa bulan Ramadan. Artinya 1 bulan harus. Kalau kita mardho au ala safarin, boleh dalam keadaan kita pergi atau kita dalam keadaan sakit, boleh tidak puasa. Tapi kata Allah, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Ini menunjukkan kata ulama tidak boleh kurang. Akhirnya apa? Walitukmilul iddah, sempurnakan bilangan itu. Jadi maksud Abi begini bapak-bapak, ibu-ibu, ini sudah Abi keterangkan udah 2 kali Abi bicara begini. Kalau kita misalkan bulan Ramadan tahun ini 29 hari atau 30 hari, kurang 2 hari, maka kita belum dianggap puasa Ramadan. Ulangi lagi, belum dianggap puasa Ramadan. Kalau belum dianggap puasa Ramadan, maka dia belum jadi Islam. Paman taraka minhunna faqad kafar. Yang 3 tadi itu, kalau itu ditinggalkan kufur hukumnya. Tadi kita bilang cari orang yang tidak sholat, banyak nggak? Banyak. Sekarang cari orang yang tidak puasa, banyak. Yang puasa sekarang, cari orang yang puasa, terus yang penuh puasanya 30. Itu lebih sulit lagi. Kedua, ketiga, cari orang yang berpuasa yang dia punya utang. Kalau dia punya utang puasa tahun yang lalu, puasa tahun ini puasanya nggak diterima. Kecuali dia harus mengkodok dulu itu. Nggak boleh. Dainullah ahaqqu an yuqda. Utang kepada Allah itu harus segera dibayarkan. Kalau misalkan tahun yang lalu kita punya utang 5 hari Ramadan, maka Ramadan tahun lalu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dia puasa Ramadan tahun ini, enggak diterima tahun ini puasanya. Nah, makanya solusi fikihnya itu harus kifarat. Lagi-lagi, kifaratin dulu tuh. Kita kifaratin dulu karena kita belum qadha. Bayar kifarat 5 hari, baru kita puasa. Nah, kita puasa ini penuh, nanti kita beres puasa, kita qadhain puasa yang 5 hari yang lalu. Jadi bapak-bapak, sekarang kita puasa mulai jam berapa? 4:30 kita puasa. Sampai kapan? Sampai jam 6. Sampai jam 6 sore. Jam 6 kurang 20 menit aja. Kurangnya cuma 20 menit. Nah, puasanya sah nggak? Enggak tak? Tidak sah puasanya. Artinya dari 5:30, 5:30, 5:30, 7, 7:30, 8, 9 terus sampai jam 5:30 kita puasa. Lapar, kita haus, tapi pas buka harusnya jam 6, dia kurang setengah jam berbuka, batal itu semuanya. Nah itu ngerinya begitu. Makanya kalau ijtihadnya Imam Maliki itu, kalau puasa itu satu Ramadan, puasa Ramadan itu satu paket, sehingga boleh niatnya 1 kali saja. Saya niat puasa bulan Ramadan tahun ini, sudah cukup. Nah, begitu. Kalau Imam Syafi'i dianggapnya puasa itu adalah harian. Baik, teruskan dulu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bapak-bapak, peristiwa yang terjadi kepada Nabi ini ya tentunya bukan hanya turunnya Al-Quran aja. Banyak sekali peristiwa-peristiwa. Seperti peristiwa Isra Mi'raj itu perkara besar. Allah juga mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Itu perkara besar. Tapi Allah nggak menyebutkan bulannya tuh. Ulangi lagi, tidak menyebutkan bulannya. Kemudian misalkan di bulan Sya'ban terjadi apa? Terjadi bulan sholawat. Misalkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu di bulan Sya'ban. Kemudian juga syafaat. Itu syafaatil uzma itu perkara besar. Terjadi di bulan Sya'ban. Tidak disebutkan bulannya. Kemudian juga misalkan peralihan
kiblat. Itu juga dijadi di bulan Sya'ban, tapi tidak disebutkan bulannya. Dan nama bulan yang disebutkan secara jelas oleh Allah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, itu hanya Ramadan. Ada nggak bulan Agustus? Nggak ada ya. Atau bulan-bulan yang lain? Tidak ada. Ini kata ulama, hadirin, Masya Allah, ini luar biasa. Apa yang berkenaan dengan Al-Quran itu akan menjadi sesuatu yang sangat mulia. Katanya ini kata ulama, malaikat Jibril ini sampai digelari oleh Allah itu ruh, sampai disebut ruh Al-Qudus. Kenapa? Karena beliaulah yang ditugaskan membawa Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, maka menjadi imamnya para malaikat. Itu luar biasa malaikat Jibril itu. Quran turun kepada siapa? Kepada Rasulullah, Nabi akhir zaman. Karena ini Nabi diberikan Al-Quran, maka Nabi ini menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi pimpinannya para Nabi dan para Rasul. Hadirin, Quran turun di mana? Dalam ilmu tafsir itu ada dua, satu di Mekah, yang kedua di Madinah. Mekah disebut Makkiyah, Madinah disebut Madaniyah. Ini dua saja, dan dua tempat ini disebut tanah haram. Kebaikan haram itu, melakukan kebaikan di tanah haram itu lebih hebat daripada 100.000 kebaikan yang dilakukan di luar tanah haram. Kenapa? Karena disebut tempat turunnya Al-Quran. Bulan yang dipakai atau yang jadi saat turunnya Al-Quran disebut bulan Ramadan, yang di dalamnya ada malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Tar dulu, Ramadan ini bapak-bapak, kita kalau melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini, kata Nabi, akan dicatat melaksanakan suatu keparduan. Melaksanakan keparduan di bulan Ramadan ini itu sama kita dengan melakukan 70 keparduan. Pertanyaannya, kenapa? Karena Ramadan dijadikan bulan turunnya Al-Quran. Malam, Pak. Malam pada yang dipakai turunnya Al-Quran ini ada dua. Ini kita kadang-kadang suka ada pertanyaan. Ada malam Lailatul Qadar dengan malam Nuzulul Quran. Kalau malam Lailatul Qadar ini kata ulama itu turunnya Al-Quran secara sekaligus. Itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu sekaligus. Itulah namanya Lailatul Qadar, dan itu rahasia. Ulangi lagi, rahasia, tidak ada yang tahu. Nah, baru dari Baitul Izzah ini Allah perintahkan untuk dibawa oleh malaikat Jibril, diturunkan kepada Rasulullah SAW di saat dan tempat yang tertentu, secara munajaman, secara berangsur-angsur. Nah, inilah permulaan turunnya Quran dari Baitul Ma'mur kepada bumi ini, disampaikan kepada Rasul. Itulah 17 Ramadan. Disebutkan dalam Al-Quran itu Yaumal Taqal Jam'an, yaitu sama dengan saat pertempuran dua kekuatan, kekuatan musyrik dengan kekuatan Badar, kekuatan sahabat Rasul SAW di perang Badar. Jadi harinya, malamnya, kemudian bulannya, kemudian tempatnya, kemudian yang menerimanya, kemudian yang membawanya, seluruhnya. Nah, sehingga Quran inilah, hadirin, nanti Quran inilah yang akan membawa umat ini menjadi umat terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Dan saya mohon kepada bapak-bapak semuanya, ini jangan salah kita ya. Ulangi lagi, jangan salah terhadap Al-Quran. Quran beda dengan kitab yang lain.
Kalau orang-orang dulu yang di dalamnya, umat yang di dalamnya itu diturunkan dan diberikan kitab, dia baca kitab misalkan Taurat, itu dibacanya tidak jadi ibadah, tidak seperti Quran. Taurat tidak bisa dijadikan sebagai zikir. Ulangi lagi. Tetapi kalau Quran membacanya itu ibadah. Kalau Quran itu. Dan Quran itu bisa dijadikan sebagai munajat. Bisa dijadikan munajat untuk kita berdoa kepada Allah. Bisa dijadikan zikiran. As-sawmu wal Quran yashfa'ani yaumal qiyamah. Nanti puasa kita ini dengan Al-Quran itu akan menjadi syafaat nanti keduanya pada hari kiamat. Jangan ada satu anggapan, buat apa baca Quran kalau enggak paham? Buat apa baca Al-Quran kalau enggak ngerti? Hati-hati. Ini omongan kayak begini berbahaya. Ulangi lagi, berbahaya. Quran ini bukan bacaan kayak bacaan keilmuan gitu, Pak. Yang kalau dibaca nggak ngerti kemudian nggak ada manfaatnya. Bukan. Nabi SAW mengatakan kalau kita membaca, jangankan satu Quran, jangankan satu surat, jangankan satu ayat, satu huruf saja, itu Allah akan tulis dia sebagai satu kebaikan yang punya nilai 10 kebaikan. Yang Nabi katakan, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu kan ini luar biasa ini. Dulu santri ada santri yang nggak tahu itu memang nyeleneh tapi memang ya benar. Dia bilang nun. Nah orang mana? Nah itu gituan. Baca Quran gitu kan. Baca Quran. Kumaha baca Quran kayak begitu. Ya. Abi nanya sama mama itu, mama, eta si itu tuh baca nun we. Nah naunan eta teh. Cenah baca Quran. Emang tiasa mah kitu mah. Atuh coba tanya ka manehna jadi gitu. Nah orang teh pada kitu baca Quran mah cenah. Kan aya nun cenah. Pan eta huruf satu huruf Al-Quran. Oh cenah ini maneh baca Quran mah cenah. Gue cenah gitu. Menang pahala jadi gitu. Jadi bapak tuh bahaya. Tidak mau dia itu menyalahkan kita kalau dia niat Quran itu. Sekarang ini kok aneh-anehnya aja. Baca Yasin dibinain dia pakai apa itu. Nah bapak begini. Quran ini akan menjadi imam kita. Dalam satu hadis disebutkan nanti kalau misalkan kita meninggal dunia nanti ini, yang akan dihidupkan pertama kali menjadi makhluk Allah itu adalah Quran. Nantinya. Karena dia nanti akan yang jadi menghantar kita, menjadi guide kita, menjadi teman kita. Ketika kita di alam kubur nanti yang mendampingi jawab tidaknya itu adalah Al-Quran. Nah, dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diungkapkan di dalam satu riwayat itu, malaikat Jibril pernah khawatir Pak, kepada umat ini. Jangan-jangan umat ini itu nanti dikutuk dengan Qurannya. Kenapa? Karena tidak memenuhi hak Al-Quran. Kata ulama, kalau misalkan Quran ini nggak dihatamkan, umat Islam tidak pernah hatam Al-Quran, dia tidak bakal mendapatkan pertolongan Al-Quran. Jadi Allahumma arhamna bil Quran itu nggak bakalan dapat. Quran ini harus dihidupkan dengan kita menghatamkannya di dalam Ramadan satu kali minimal. Di luar Ramadan satu kali. Umat Islam yang tidak khatam Al-Quran itu tidak bakal dapat pertolongan Al-Quran. Kira-kira kayak seperti itu. Kata malaikat Jibril, katanya aku khawatir umatmu ini dikutuk dengan Al-Quran dan tidak mendapatkan pertolongan syafaat daripada Al-Quran. Tapi ketika Allah sudah menentukan
bahwa orang yang membaca kulhu 3 kali seperti ia khatam Quran, legalah katanya. Kata malaikat Jibril, lega saya ini. Tuh, lega dia bilang. Karena apa namanya? Ya itu hadis banyak sekali. Man qara'a qul huwallahu ahad faka'annama qara'a sulusal Quran. Siapa orang yang membaca qul huwallahu ahad sampai selesai, itu ia seperti dia sudah membaca sepertiga Al-Quran. Jadi bapak-bapak ini kan ada alternatif nih. Kalau kita tidak bisa menghatam Al-Quran karena memang tidak bisa umpamanya, ini ada. Coba zikirkan aja kulhu. Kulhu aja dulu. Ini saya banyak dah hadis-hadis kulhu ini ya. Macam-macam. Contoh lain misalkan. Man marra 'alal maqabir wa qara'a qul huwallahu ahad 11 maratan summa wahaba ajrahu lil amwat utiya minal ajri bi adadil amwat. Oh, coba. Kulhu aja ini kalau dibacakan 11 kali. Kemudian dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, maka orang-orang itu akan mendapatkan pahala, orang itu akan mendapatkan pahala sebilangan orang-orang yang meninggal dunia. Ini ajibnya, Pak. Orang yang membaca kulhu 10 kali Allah akan bangunkan rumah di surga. Kata Sayyidina Umar itu, ya Rasul, gimana kalau kita memperbanyak bacaannya itu atau memperbanyak rumah di surga? Jawab Nabi, Allahu aktsar wa atyab. Allah nanti akan memberikan banyak lagi, yang paling bagus lagi. Oh, banyak-banyak amat rumah nanti. Bapak di dunia ini punya rumah 5. Kebanyakan, Pak. Kalau nanti di akhirat punya rumah 50, kesedikitan. Bapak sekarang hidup di 100 tahun aja di dunia ini, 100 tahun di dunia aja. 100 tahun. Di akhirat paling hitungannya paling 2,4 jam, Pak. Sementara di akhirat hidupnya akan selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Punya rumah 50 sedikit, Pak. Di sini punya istri 4, banyak udah. Banyak, Pak. Di surga nanti punya istri 70 sedikit. Iya, sedikit, 70 itu sedikit. Jangan anggap banyak amat pahala. Astagfirullahaladzim. Banyak amat pahala katanya. Ya Rabbana ya Karim. Man qara'a qul huwallahu ahad faka'annama qara'a sulusal Qur'an. Wa man qara'a qul ya ayyuhal kafirun faka'annama qara'a rub'al Qur'an. Siapa orang yang membaca kulhu 3 kali, itu seperti membaca sepertiga Al-Quran. Orang yang membaca qul ya ayyuhal kafirun 4 kali berarti ya. Karena membaca Al-Quran, membaca qul ya itu rub'ul Quran. Berarti berapa? 1/4 Al-Quran. Baca qul ya berarti sama dengan 1/4 Al-Quran. Berarti 4 kali baca qul ya itu seperti khatam Al-Quran. Nabi katakan lagi, iza zulzilatil ardu zilzalaha nisful Quran. Iza zulzilatil ardu zilzalaha itu adalah 1/2 Al-Quran, setengah Al-Quran. Itu kita baca-bacaan kita kayak begitu. Kemudian seperti lagi misalkan ada Iqra qul ya ayyuhal kafirun summa nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki. Kalau mau tidur katanya baca qul ya ayyuhal kafirun, maka itu nanti akan bisa membersihkan kita daripada kemusyrikan. Belum Fatihah. Ya Allah, Fatihah. Bapak-bapak jangan ragu, ulangi lagi ini, jangan ragu, ini banyak pengaruh-pengaruh masalahnya nih kepada ibadah kita. Apa baca Fatihah bid'ah. Astagfirullahaladzim. Ulangi lagi.
mendoakan orang sakit dengan Fatihah, mendoakan orang yang meninggal dunia dengan Fatihah, meruqyah orang dengan Fatihah. Kita perlu punya hajat, kita baca dengan Fatihah. Bapak, ini bukan ulangi lagi. Bukan kalau ada orang yang sampai mengatakan itu adalah bid'ah, ini saya yakin ini orang ini kurang ajar. Kalau saya itu kurang ajar betul. Coba Bapak coba di zaman sahabat saja, di zaman sahabat orang yang kenal luka racun itu dibacainnya Fatihah. Orang yang kesurupan dibacainnya Fatihah. Orang yang panas demam dibacainnya Fatihah. Karena Fatihah itu oleh Nabi disebutnya sebagai ruqyah. Dia sebagai munajat, sebagai syifa, dia sebagai doa, sebagai kafi. Orang sampai dulu itu lapar saja, Pak. Dia tidak buru-buru nyari makanan, dia bacain Fatihah, bisa kenyang. Ya kita ini memang nggak ada ruhanianya kita ini. Belum nanti ayat kursinya, belum nanti membaca ayat awal akhir Al-Baqarahnya, pilihan-pilihan ayat itu. Jadi ulangi lagi, saya ingin hanya menjelaskan dulu, kita belum tuntas hanya penekanannya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Inilah kita sekarang ini saatnya kita ini membaca Al-Quran. Kalau kita tidak bisa hatam Al-Quran, yang gitu kan, maka tolonglah kita itu baca Fadhail suar Al-Quran yang bisa menjamin atau bisa mendapatkan khataman Al-Quran, seperti baca Iza zulzilatil ardu zilzalaha, baca Alhaqumut Takatsur, baca Kuliah, kemudian baca Qulhu, baca ayat kursi, baca Yasin. Itu adalah merupakan fadilah suar Al-Quran yang nanti akan memperolehnya. Kalau kita tidak bisa ya, tapi kalau bisa ya bagus. Kemudian kalau tadarus di dalam contoh yang disebutkan, yang paling bagus itu tadarus ini kita buat halaqah 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan, kita kumpul. Bacaannya itu adalah satu dibaca, didengarkan oleh yang lain. Kemudian yang kedua, yang paling bagus nih, membacanya apa yang dibaca oleh yang satu. Itu yang bagus. Ulangi lagi, kalau ini misalkan baca Fatihah, maka yang kedua baca Fatihah, yang ketiga baca Fatihah, yang ini Fatihah juga. Ya, baru yang kedua kita misalkan pakai target satu satu kumpulan, satu juz. Ini baca misalkan ayat 1 sekian, itu syaratnya adalah semuanya sudah bisa baca Quran. Semuanya bisa baca Quran. Nah, kemudian baru nanti berikutnya adalah kita dengan membaca sendiri-sendiri. Kemudian lagi membaca sendiri itu yang paling bagus, terutama di dalam Ramadan ini adalah dibacanya di dalam sholat. Itu yang paling bagus, dibacanya dalam sholat. Jangan sedang ada kajian kita di sini, kemudian Bapak mau ikut kajian tapi sambil baca Quran. Ya nggak boleh aku. Ya nggak boleh. Pilihan aja, kalau mau kajian ikut kajian, kalau mau ngaji gitu aja. Nggak bisa sambil-sambilan, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Karena itu zikir-zikir kayak begitu. Seperti kita sekarang ini gini, langsung sholat misalkan. Ya itu berarti lepas daripada kajian. Ya kan? Ya karena kajian aja dulu. Nanti kalau beres baru kita sholat. Gitu. Nggak bisa disambil-sambil begitu. Nah kemudian Bapak hadirin rahimakumullah, ini ya ulangi lagi di Ramadan ya. Kemudian dianjurkan ini, kalau kita hatam Al-Quran seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar misalkan ya, itu kumpulkan keluarga kita atau saudara kita baca doa khatmul Quran. Apalagi di dalam kita melaksanakan misalkan berbuka misalkan. Hatam nih. Jadi dimanfaatkan kalau misalkan Bapak hatam Quran nih, kasih tahu sama keluarga, kita doa khatmul Quran. Itu biasa dilakukan kayak begitu. Nah, kemudian Bapak rahimakumullah, kurang baiklah kalau menurut Abi ini kurang baik. Kebiasaan kita di masjid-masjid baca Quran itu dibaca sendirian, kemudian pakai speaker, kemudian katanya itu tadarusan. Bukan begitu caranya.
Bukan begitu. Ulangi lagi. Mending kalau dia bagus bacaannya, ya. Ini mana susah, rusak bacaannya lagi kan. Kemudian yang ngobrol-ngobrol yang apa-apa, bukan begitu. Nggak usah pakai speaker lah, lebih bagus. Kita ngadakan halaqah-halaqah Al-Quran itu kayak tadi itu lebih bagus. Kemudian apalagi dengan dengan anak-anak kecil. Anak-anak kecil sambil rame-rame baca-baca gitu kan. Itu ulangi lagi. Jangan pakai speaker lah. Ya, karena masih banyak kegiatan. Kalau mama saya, guru saya ini, saya dulu pernah nganter mama Maksum di di Bondongan. Itu kalau ngaji dijemput pakai bemo, Pak. Ya, dijemput pakai bemo dulu. Mungkin supir bemo itu kan pakai bemo dulu ya. Supir bemo itu, ini yang dijemput kiai kali ya, baca Quran kan gitu kan. Dia baca di Quran. Ya Ramadan gini. Dan banyak yang baca Quran gimana? Baca, marah dia. Mama tuh, mana sih nyetel Quran Cina? Mana ngobrol? Gitu kan. Kalau mau ngobrol, penting Quran ya. Mendingan nyanyi siap setel Cina gitu kan. Mendingan nyanyian gitu kan sambil ngobrol nggak apa-apa gitu kan. Sampai begitu tuh ya. Jadi kalau Quran itu betul. Kalau kita baca Quran, kalau kita setel Quran jangan sambil ngobrol, walaupun di mobil, kan gitu kan. Kita harus mendengarkannya. Jadi jangan samakan nanti Quran itu dengan nyanyian. Pada akhir zaman nanti Quran dengan nyanyian itu akan sama. Itu ngeri. Kedua, jangan dijadikan sebagai Quran ini sebagai orang atau alat minta-minta. Asairi, orang nyair duit di jalan, bacaannya Quran. Nah, itu termasuk ciri kiamat itu Bapak-bapak ya. Termasuk ciri kiamat. Nah, jadi sekarang Quran ini dijadikan sebagai alat untuk sebagai alat ini untuk seperti Jumatan gitu kan. Nah, yaitu diperselisihkan oleh para ulama itu. Kebolehannya itu. Ya kayak apa sekarang? Kayak seperti itu banyaknya di mana-mana. Yuk kita sekarang di dalam Ramadan ini ya minimal kita niat untuk khatam Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, karena di sini ada saatnya Quran diturunkan dan saatnya Rasulullah melaksanakan tadarus dengan malaikat Jibril alaihissalam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.